Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rosri Makairunisa, NPM 176. Jadi dari tutor 24 grup D. Pada hari ini saya akan melakukan prosedur injeksi intradermal, intramuskular, dan juga subkutanus. Mengejar mentari tenggelam, hangat jingga temani rasa, nikmati Jakarta, bersepeda keliling kota. Yang pertama, saya akan membaca terlebih dahulu obat yang akan digunakan oleh pasien sesuai dengan medical report. Kemudian saya juga akan mengambil obatnya dari tempat penyimpanan dan sekali lagi membaca label pada obat yang akan saya gunakan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan pasien. Seperti di sini saya juga akan melihat bagaimana cara pemakaian obatnya, apakah intramuskular, intradermal, atau subkutanus, juga melihat tanggal expire dari obatnya. Yang pertama saya akan mulai dari vial terlebih dahulu. Pertama, saya akan membersihkan bagian atas atau bagian tutup dari vial ini dengan menggunakan alkohol swab. Nih. Setelah itu, saya akan menyiapkan spet dan juga jarumnya. Di sini saya akan menggunakan yang ukuran 3 cc atau 3 mili. Nah, kemudian yang pertama saya akan melepas needle guard atau pembungkus jarumnya. Nah, setelah itu saya akan memasukkan jarumnya ke dalam vial yang dengan melewati rubber stopper. Nah, setelah masuk, ini vialnya ini dipegang dengan tangan yang non-dominan, sedangkan spetnya ini dipegang dengan tangan yang dominan, atau kalau di sini saya tangan kanan. Nah, setelah itu saya akan mendorong sisa udara yang ada di spet ini. Gunanya ini juga untuk melepaskan ataupun membebaskan jarum dari apabila ada rubber stopper yang menyangkut atau menyumbat. Nah, kemudian setelah itu baru saya akan tarik setelah sudah diambil obatnya. Setelah itu saya akan mengecek apakah ada gelembung udara pada obat yang sudah saya aspirasi. Bisa dengan disentil dan juga dikeluarkan. Nah, setelah itu saya akan mengecek kembali volumenya apakah sudah sesuai dengan dosis yang sesuai dengan medical record pasien tadi. Baru berikutnya saya akan mengganti jarumnya. Pertama saya akan memasukkan kembali needle guard-nya. Nah, kemudian saya akan menggantinya. Untuk needle guard jarum yang tidak digunakan ini akan dibuang ke tempat sampah khusus benda tajam. Baik, yang berikutnya saya akan melakukan prosedur pengambilan obat dari ampul. Pertama, pastikan seluruh obat sudah berada di dalam bagian bawah dari ampulnya. Berikutnya, saya akan membersihkan bagian leher dari ampulnya dengan menggunakan alkohol swab. Baik, berikutnya jika sudah, saya akan menyiapkan spetnya. Sini saya akan menggunakan yang 1 cc atau 1 mili. Baik, berikutnya saya akan membuka ampul dengan cara mematahkan lehernya dengan dilapisi dengan kaca steril. Untuk mematahkannya ini dipatahkan ke arah yang berlawanan dari tubuh atau dari diri sendiri. Baik. Untuk tutup atau leher dari ampulnya ini dibuang ke tempat sampah khusus benda tajam. Nah, berikutnya ini bagian penutupnya atau needle guard-nya akan saya lepaskan. Nah, kemudian berikutnya saya akan mengaspirasi dengan cara yang pertama ampulnya dipegang oleh tangan yang non-dominan. Kalau di sini saya tangan kiri, dan kemudian yang spetnya dipegang dengan tangan yang dominan atau kanan kalau di saya. Berikutnya ini dibalik terlebih dahulu. Ini obatnya tidak akan tumpah. Nah, kemudian untuk aspirasinya, saya akan memasukkan jarumnya ke bagian bawah pada ampulnya hingga obatnya masuk semua.
Maka saya akan mengaspirasi sesuai dengan dosis yang tertera pada medical record pasien. Berikutnya, saya akan memastikan tidak ada gelembung udara yang masih berada di dalam spatnya. Saya dengan sedikit disentil, juga dikeluarkan apabila ada gelembung udara. Baik, jika sudah, maka bisa dimasukkan kembali ke tutupnya. Nah, kemudian bisa disimpan terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menyapa pasien dan juga menginform konsen kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilaksanakan. Baik, selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Dr. Alia. Saya adalah dokter yang sedang berjaga di klinik pada siang hari ini. Bu, pada hari ini kita akan melakukan prosedur injeksi ya Bu pada 3 daerah, jadi akan dilaksanakan 3 kali, yaitu pada daerah pada bagian intradermal, kemudian subkutan dan juga intramuskular. Sebelumnya, apakah Ibu setuju ya Bu untuk dilakukan prosedur ini? Baik, apabila pasien sudah setuju, maka prosedur bisa segera dilakukan. Baik, yang pertama saya akan melakukan prosedur injeksi intradermal. Sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu bagian atau posisi dari tubuh pasien yang akan saya lakukan injeksi. Kalau untuk injeksi intradermal sendiri ini bisa dilakukan pada bagian interior dari forearm. Misalkan ini ceritanya ini adalah bagian interior dari forearm pasien. Nah, yang pertama saya akan membersihkan bagian yang tempat injeksinya nanti dengan menggunakan alkohol. Saya dengan menggunakan circular motion dari dalam keluar. Nah, kemudian saya akan membiarkan bagiannya ini sampai kering. Nah, ini saya akan mengambil spatnya. Kemudian saya akan melepas needle guard atau pembungkus jarumnya ini. Nah, kemudian berikutnya saya akan mengeluarkan gelembung udara jika ada gelembung udara pada spatnya. Pastikannya tidak ada gelembung udara. Nah, setelah itu saya akan melakukan injeksi. Melakukan injeksinya ini pertama saya dilakukan dengan sudut sekitar 10-15 derajat dengan bagian bevel atau bagian lubang jarumnya ini menghadap ke atas. Ini sudah menghadap ke atas. Kemudian saya akan memegang. Nah, ini sekitar 10-15 derajat. Baik, kemudian berikutnya saya akan menginjeksikan obatnya perlahan-lahan. Nah, jika sudah, maka saya akan mengobservasi apakah ada blanching ataupun wheal seperti benjolan atau bentolan. Itu merupakan hal yang normal dan jangan ditekan karena itu artinya adalah injeksi obatnya berhasil. Nah, kemudian setelah sudah selesai, maka saya akan mengeluarkan jarumnya dan saya akan segera mengelapnya atau mensuapnya dengan alkohol swab. Ini cukup 1 kali saja. Baik, prosedur kedua yang akan saya lakukan adalah prosedur injeksi pada bagian subkutan. Nah, untuk bagian subkutan ini itu bisa dilakukan pada daerah-daerah di bagian abdomen maupun bagian dalam dari lengan atas dan juga paha. Untuk prosedur awalnya kurang lebih sama dengan yang intradermal tadi, yaitu dengan cara membersihkan daerah yang akan jadi tempat injeksinya dengan menggunakan alkohol. Hangat hingga temani rasa, nikmati jalan. Berikutnya saya akan memulai prosedur injeksinya. Pertama, untuk memasukkan jarumnya itu kurang lebih 45 derajat masuknya. Nah, kemudian saya akan mencubit bagian subkutannya untuk memisahkannya dari bagian otot. Nah, sini saya akan memasukkan pastikan bagian bevel atau bagian lubang jarumnya ini menghadap ke atas. Ya, ini sudah menghadap ke atas. Ya, sambil cubitnya perlahan saja. Kemudian saya akan melakukan injeksi. Nah, untuk pada subkutan ini harus dilakukan aspirasi terlebih dahulu untuk mengecek apakah jarumnya ini mengenai pembuluh darah atau tidak. Apabila mengenai pembuluh darah, maka harus dilakukan reposisi
ke posisi yang benar dan dipastikan tidak mengenai pembuluh darah. Jika sudah dilakukan aspirasi dan dipastikan tidak mengenai pembuluh darah, maka injeksi obat bisa segera dilakukan. Nah, bisa diinjeksi perlahan-lahan. Nah, berikutnya jika sudah, saya akan melepas spatnya dengan cepat dan segera menyiapkan alkohol swab untuk segera memassage ataupun memijat sedikit bagian injeksinya tadi. Ini harus dikeluarkan dengan cepat dan langsung di massage dengan alkohol swab. Baik. Jika diperlukan bisa ditutup dengan plester bening atau band-aid. Baik, yang terakhir, sini saya akan melakukan prosedur injeksi pada bagian intramuskular. Ini targetnya itu adalah otot. Nah, untuk intramuskular sendiri ini tempat injeksinya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah otot vastus lateralis yang berada pada lateral paha. Kemudian yang kedua itu pada bagian otot gluteus maximus atau bagian bokong. Kemudian ada di bagian yang ketiga itu adalah bagian ventrogluteal. Itu di sekitar sini di bawah iliac spine. Kemudian yang terakhir itu adalah di bagian lengan atas yaitu di otot deltoid. Nah, yang akan saya lakukan pada hari ini itu adalah prosedur yang tempat injeksinya itu di otot gluteus maximus atau di bagian bokong pada pasien. Nah, berikutnya untuk menentukan tempat injeksi pada otot gluteus maximus itu saya akan membagi terlebih dahulu bokong pasien menjadi 4 kuadran, yaitu dengan cara menarik garis lurus ke bawah dan juga garis lainnya itu menyeberang seperti ini. Nah, ini akan terbentuk 4 kuadran dan kuadran yang digunakan atau tempat injeksinya itu adalah bagian kuadran atas luar, yaitu di sebelah sini. Kiri atas. Nah, kemudian untuk memulai prosedurnya itu kurang lebih sama, yaitu dengan membersihkan terlebih dahulu tempat yang akan menjadi tempat injeksinya dengan menggunakan alkohol. Bersepeda keliling kota. Baik, jika sudah dipastikan tidak ada gelombang udara, maka saya akan mulai memasukkan atau menginjeksi obat ini kepada pasien. Nah, untuk injeksinya untuk intramuskular itu sudutnya adalah 90 derajat atau tegak lurus dengan kulit pasien. Nah, kemudian tegak lurus seperti ini. Nah, setelah sudah masuk jarumnya, maka harus dilakukan aspirasi terlebih dahulu untuk mengecek apakah jarumnya ini mengenai pembuluh darah. Jika terdapat darah, itu artinya terkena pembuluh darah dan harus dilakukan reposisi hingga tidak terkena ke pembuluh darah dan mencapai posisi yang benar. Nah, jika sudah diaspirasi dan dipastikan tidak mengenai pembuluh darah, maka bisa dilakukan injeksi obatnya perlahan-lahan. Ini saya akan melakukan injeksinya. Nah, jika sudah, maka saya akan menyiapkan alkohol swab untuk nanti setelah saya angkat jarumnya harus segera di massage atau dipijat dengan menggunakan alkohol swab ini. Dan berikutnya untuk spatnya ini bisa dibuang ke tempat sampah khusus benda tajam. Baik, jika prosedurnya sudah selesai, maka saya akan memastikan pasien berada kembali kepada posisi nyamannya. Kemudian berikutnya saya akan melakukan evaluasi. Melakukan evaluasinya ini yaitu dengan menunggu sekitar 15 menit dan melihat apakah ada reaksi-reaksi yang tidak normal setelah pemberian obat tadi. Misalkan ada kemerahan atau ada gatal, itu adalah tanda-tanda alergi. Nah, jika dalam 15 menit ini tidak ada indikasi apapun atau arah yang tidak normal, maka bisa dilanjutkan ke pendokumentasian atau penulisan rekor dari hasil pemeriksaan hari ini. Bu, tadi sudah selesai ya Bu dilakukan pemeriksaannya. Apakah Ibu ada merasa gatal atau kemerahan atau respon-respon yang tidak normal Bu setelah pemberian obatnya? Tidak ada ya Bu, baik. Kalau begitu sudah selesai Bu pemeriksaannya. Berikutnya saya akan menuliskan hasil pemeriksaan pada tabel yang sudah tersedia ya Bu. Hangat jingga teman